Lagi-lagi terjadi demo di Medan Marelan, teman-teman. Kenapa? Apa yang terjadi? Mereka melarang ada jemaat Kristen yang beribadah di Mall Suzuya Medan. Bagaimana selengkapnya kita akan melihat lewat video ini, dan seterusnya nanti kita akan dengarkan bagaimana komentar yang luar biasa dari seorang Bang Permadi Arya teruntuk Pak Wali Kota Medan, yaitu Bobi Nasution, menantunya Pak Presiden kita, yaitu Pak Joko Widodo. Dan langsung saja, ini dia videonya, teman-teman. Demo di Marelan menolak adanya gereja di Suzuya. Macet Marelan, bos. Marelan macet. Oke, dan langsung saja kita akan membacakan, teman-temannya, komentar yang luar biasa dari Bang Permadi Arya. Tentunya ini teruntuk Pak Wali Kota Medan, yaitu Pak Bobi Nasution ya. Ini dia, teman-teman. Yang terhormat Pak Wali Bobi Nasution, apakah karena tekanan warga intoleran ini Pak Wali belum berizin untuk jemaat GKI ibadah di mall? Izin, ingatkan Pak Wali, negara jangan kalah dengan intoleransi. Ya, benar sekali ya. Kami yakin mertua Pak Wali, yaitu Bapak Jokowi, tidak suka kalau Pak Wali sebagai aparatur negara takluk pada tekanan warga intoleran ya. Saat Pak Wali beri izin jemaat GKI bisa ibadah di mall, disitulah negara menang. Ayo Pak Wali, bisa yuk Pak, jangan biarkan negara kalah. Teman-teman, bantu banjiri notif Pak Wali lagi ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini memang wajib kita suarakan. Kalau Bang Permadi Arya saja selalu hadir gitu ya. Selalu angkat bicara soal apa yang dialami oleh saudara-saudara kita umat Kristen yang seringkali dilarang untuk beribadah. Dan ini di mall, teman-teman, di mall. Padahal kalau kita melihat di mall juga bukan hanya tempat untuk beribadah umat Kristen aja yang kita bisa lihat, tapi di mall kadang-kadang juga ada yang namanya musola, kan begitu. Dan jangankan di mall ya, di kapal laut saja juga ada yang namanya musola. Nah, ini yang kita harus ketahui bersama. Nah, di sini untuk Pak Bobi Nasution sebagai Wali Kota Medan seharusnya bisa ambil tindakan soal ini ya, karena tentunya kita kait-kaitkan soal Pak Joko Widodo karena sebagai mertua daripada Pak Bobi Nasution. Masa Anda sendiri sebagai menantunya Pak Jokowi menantu Presiden Joko Widodo tidak mau taat, tidak mau tunduk dengan apa yang disampaikan oleh mertua beliau? Ini luar biasa sekali. Jadi saya pikir wajar saja kalau misalnya memang di sini Pak Permadi Arya selalu memberikan sindiran untuk seorang Bobi Nasution terkait apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo soal kebebasan untuk beragama dan beribadah. Lalu kemudian ada komentar dari Hello Rio ya. Menantu Pak Jokowi satu ini memang agak lain, jangan-jangan kadrun. Ya, kita nggak tahu sih, teman-teman ya. Harapan kita jangan sampai kadrun juga sih ya. Lalu kemudian ada dari David Simamora, teman-teman. Atur aja lah semau kalian lah. Kita nggak masalah kok mau ibadah di mana saja. Tuhan kami ada di hati kami. Yes, tapi ketika nanti kelak Tuhan Yesus datang ke dunia, semua akan menerima ganjarannya. Ya, sebenarnya kita juga mau ibadah di mana. Kita nggak terlalu memaksa harus di gedung gereja yang resmi. Yang penting kita tidak diganggu, itu aja. Mau beribadah di rumah sendiri, mau beribadah di balai katakan mungkin di padepokan atau apalah itu. Yang penting satu hal yang harus kita ketahui, jangan sampai diganggu, jangan sampai dilarang orang untuk beribadah. Soal mendirikan atau membangun rumah ibadah itu lain lagi, kawan ya. Jadi harus mengerti ya. Lalu kemudian ada dari Boyke Feanto, teman-teman. Perkaranya Bang Wali punya nyali sebesar mertuanya enggak?
Nah, saya pikir sih nggak ada ya. Harusnya kan kalau misalnya dia mempunyai nyali ya nggak begini jadinya yang terjadi di Medan sekarang ya. Lalu langsung ditanggapin oleh Pak Broron DM ya. Oh gitu ya, Pancasila Rana Pemdato. Oke, lalu ada komentar dari V Primajaya 1967. Bang Permadi penasaran nanya, andai Anda jadi Menteri Agama Indonesia, langkah tindakan apa yang tepat buat para pendemo-pendemo itu? Soalnya ibadah di ruko, mall dilarang, kalau pemerintah yang melarang tentunya kami manut. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Ya, Bang Permadi Arya kemarin-kemarin ada yang bilang kenapa nggak jadi mencalonkan saja Pak Bang Permadi jadi Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Nah sekarang malah bagaimana kalau misalnya seandainya nih ya Bang Permadi Arya menjadi Menteri Agama. Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ini tanggapannya ya. Ini dia. Mudah sih, terbitkan permen ya, maksudnya peraturan menteri yang mempidana penjara penolak rumah ibadah, pembubar ibadah. Kalau pada ditangkepin masuk penjara, otomatis hilang sendiri nanti yang model beginian. Wow, bagaimana teman-teman? Saya pikir sih ya boleh-boleh aja ya. Saya pikir ya memang itu harus dilakukan, karena kalau tidak ya tidak ada efek jerah teman-teman ya. Jadi artinya ketika ada yang namanya peraturan menteri yang mempidanakan mereka-mereka yang melakukan penolakan terhadap rumah ibadah ya, yang membubarkan ibadah, seharusnya mereka memang harus apa namanya dikenakan yang namanya ya hukuman ya yang setimpal lah ya. Jangan kita mau melarang ya dan membubarkan ibadah. Nah itu dia, saya pikir oke lah ya. Oke. Lalu kemudian ada dari Golden Christian Aritonang. Ya udah nanti kalau ada diskon Natal dicek dulu KTP-nya. Kalau Islam berarti nggak boleh dapat diskon. Wah, janganlah jangan. Ya semua dapat diskon, yang namanya juga usaha ya. Ya siapa juga yang menjadi konsumennya ya semua dapat yang namanya diskon. Oke, lalu ada dari Philip 1809. Pak Walinya padahal menantunya Pak Jokowi, tapi kok beda aliran. Nah ini yang nggak ngerti ya. Apakah memang bagaimana mau saya bilang ya? Yang penting itu aja lah. Seharusnya Bobi Nasution harus ngerti dengan apa yang disampaikan oleh mertuanya. Ya jangan sampai dia beda sendiri malah ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya kita dapat melihat banyak komentar-komentar ya, jangan-jangan juga Pak Bobi ini kadrun ya kan. Nah itu dia ya, kalau kadrun sih memang begitu teman-teman ya. Lalu ada kemudian dari Rock and Roll, Papa ibadah di rumah nggak bisa, ruko nggak bisa, mall nggak bisa, mendirikan rumah ibadah nggak bisa, terus mau ibadah di mana? Masa sih harus nyelam di bawah air atau di udara? Tapi memang di kitab Wahyu sudah tertulis semuanya akhir zaman ya. Wow, nah ini memang benar teman-teman ya. Ya, yang jadi pertanyaan kita, ibadah di rumah nggak bisa ya, di ruko juga nggak bisa, di mall juga nggak bisa ya, mendirikan rumah ibadah juga nggak bisa ya. Lalu mau ibadah di mana kitanya nih ya? Ini yang menjadi pertanyaannya, di mana bolehnya ya? Seharusnya pemerintah harus tanggap soal ini teman-teman ya. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya di sini seharusnya harus bisa ditanggapin serius oleh pemerintah kita ya. Dan khusus untuk Medan seharusnya Bobi Nasution sebagai Pak Wali Kota harus tanggap soal ini teman-teman. Lalu kemudian ada dari Adi Suwarmaya, membela negara lain dan belenggu penjajahan, tapi ironisnya di negara sendiri beberapa rakyatnya masih belum merasakan kemerdekaan. Miris. Nah ini kembali lagi teman-temannya kita melihat bahwa ada yang menyuarakan, ada yang berteriak ya bahwa bela Palestina ya, kita mendukung kemerdekaan Palestina, tapi di dalam negaranya sendiri terjadi yang namanya hal-hal yang membuat negaranya ya menjadi ya dinilai negatif oleh orang lain. Kenapa? Karena rakyatnya sendiri yang tidak memiliki kebebasan untuk beragama dan beribadah. Nah ini yang menjadi permasalahan teman-teman. Tentunya dalam hal ini ya jangan hanya bisa meneriakan kebebasan atau kemerdekaan untuk orang lain atau bangsa lain, tetapi untuk bangsa sendiri masih belum bisa ya diberikan satu ya realitas ya, realitas yang benar-benar
dialami oleh rakyatnya sendiri, teman-teman. Lalu kemudian ada dari Nevi, sedih sekali ya, kesal marah gini amat ya saudara Siman, gue nyebelin. Senangnya bikin gara-gara, usil nyenggol seenaknya sendiri, egois, tapi giliran disenggol, wow marahnya kayak kesurupan, berasa paling benar. Nah luar biasa. Lalu ini yang terakhir ada dari Sapanari. Di Jakarta hampir semua mal besar, hotel dan gedung perkantoran ada ruang besar yang disewa oleh gereja yang digunakan untuk ibadah hari Minggu atau gereja. Beribu-ribu jiwa datang untuk ibadah tiap minggu. Semakin lama semakin bertambah jumlahnya, baik jiwa-jiwa yang datang maupun gedung-gedung yang disewa. Kristen semakin dihambat, semakin merambat. Cara kerja Tuhan luar biasa. Memang kita mengerti bahwa Tuhan juga pasti campur tangan dalam hal ini. Tapi soal kebebasan, soal keadilan, soal kemerataan di Indonesia ini, itulah yang kita suarakan ya. Kita percaya dan kita aminkan firman Tuhan bahwa Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar ya. Tetapi bagaimana yang kita lihat pada kenyataannya di negara Republik Indonesia ini ya, di mana yang namanya penistaan agama itu hanya berlaku untuk mereka-mereka yang minoritas, tetapi bagi mereka yang mayoritas itu tumpul sekali, mereka nggak kena, teman-teman. Jadi ini yang terus kita suarakan, dan tentunya kita doakan terus Bang Permadi Arya yang selalu menyuarakan soal ini. Sekian saja untuk sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.